Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Rodo Ngelinding. Saat ini kita berada di Imogiri. Ini jalan ini arah ke depan ini adalah jalan menuju ke Makam Raja-Raja Mataram, Yogyakarta. Hari ini kita akan perjalanan ke arah Klayen Gunung Kidul melalui Imogiri ini, kemudian nanti melalui Kapanewon atau Kecamatan Blingo, kemudian dari Kapanewon Blingo ini nanti kita menuju ke arah Klayen Gunung Kidul. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini persimpangan jalan pertigaan. Kalau lurus ke Makam Raja-Raja Mataram, kita belok kanan ini ke arah Tanjakan. Di sini dulu video sebelumnya juga kita lewat di sini menuju ke Selo Pamioro yang ada jembatan barunya. Ini nanti kita terus, kalau kemarin vlog yang kemarin kita belok kanan menuju jembatan baru Selo Pamioro, ini kita terus nanti naik tanjakan cukup tinggi. Jalan ini menuju ke kebun buah Mangunan, kemudian juga ke puncak Becici. Nah ini kita terus, tadi ada belokan kanan itu ke Selo Pamioro. Ini kita naik ke arah simpang 3. Kalau ke arah kiri itu ke puncak Becici, hutan pinus Becici. Kalau belok kanan itu ke kebun buah Mangunan. Ini kita nanti terus ke arah Kapanewon Blingo. Jalan menuju ke sana ini semuanya bagus ya, teman-teman dan para sedulur. Jalannya halus, jalannya jarang sekali ditemui yang berlubang-lubang sampai ke pertigaan. Tapi nanti kalau ke arah Becici itu udah ngurunjal-ngurunjal. Ke arah Mangunan pun demikian. Nah, ini nanti kita terus ke arah Blingo. Barangkali teman-teman yang pernah ambil rute ini sudah hafal ya, baik itu goeser atau yang motor-motoran ke arah sini. Wow, ini jalannya, wah ini goeser dari atas ini. Jalannya tanjakan dan juga berkelok teman-teman dan para sedulur. Memang tinggi ini tanjakannya. Nah ini bagi pemirsa yang mungkin suatu saat akan ke Wonosari melalui Klayen dan melalui jalur selatan, ini bisa ambil rute dari Imogiri, kemudian naik menyusuri jalan ini menuju ke Blingo. Nah ini sebelah kanan ini ada kantor UGM ya, UGM yang Pusat Inovasi Agroteknologi, PIAT, kami mengenal itu PIAT, Pusat Inovasi Agroteknologi. Tuh, di sini tanjakannya tinggi, teman-teman dan para sedulur harus ngegas yang kenceng, namun dengan perseneling yang rendah. Ya, ini kita perjalanan ini di siang hari, sekitar pukul 10 kurang sedikit. Setelah kita perjalanan dari kota Jogja tadi, kemudian sampai di simpang 3 atau pertigaan arah belokan ke jalan yang kita lalui ini.
Jadi teman-teman dan para sedulur, ini adalah jalan yang menanjak menuju ke pertigaan Mangunan ya, kebun buah Mangunan. Kalau dari arah atas itu turunannya terjal sekali turunannya ini. Meskipun jalannya halus, tapi juga kalau motor metik ini harus hati-hati. Ini ada gapura selamat datang wisata Desa Mangunan. Nah teman-teman dan para sedulur, ini kita memasuki desa wisata Mangunan. Di sana ada kebun buah. Namun kita tidak menuju ke sana. Kita nanti akan ke Kapanewon Delingo terlebih dahulu. Untuk kemudian nanti menyusuri jalan yang naik turun dan juga berkelok-kelok menuju ke Pelayan Gunung Kidul. Wah, ini luar biasa, tanjakannya cukup tinggi teman-teman dan para sedulur. Mungkin sebagian besar dari pemirsa sudah banyak yang pernah melewati jalur ini ya. Cuman nanti jalur atau rute ke arah Delingo sampai dengan ke Pelayan mungkin ada sebagian yang belum pernah melewati. Itu hanya sebagai alternatif kalau kita mau ke Gunung Kidul, Wonosari dan seterusnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kalau mau ambil jalur selatan, ini lewatnya jalan yang kita lalui ini. Kiri kanan ini pohon yang rindang, suasananya atau hawanya ini sejuk teman-teman dan para sedulur. Wah, ini harus persenelingnya rendah sekali nih. Banyak tebing-tebing di sebelah kiri ini teman-teman dan para sedulur. Ini memang wilayah gunung ya di Kabupaten Bantul, Kapanewon Imogiri. Di sini masih masuk wilayah Imogiri. Di sebelah kiri ini ada tempat wisata Watu Goyang. Saya juga belum pernah masuk ke dalamnya. Barangkali ada yang tertarik nanti bisa mampir di situ. Watu Goyang. Nanti bisa di googling itu Watu Goyang itu seperti apa. Ini ke arah Terong 5 kilo ini. Jadi ini nanti tembusnya juga bisa sampai ke Terong. Terong itu nanti perempatan yang pernah saya share di video sebelumnya dari arah Puncak Sinomati. Ini juga bisa menuju ke arah perempatan Terong. Wah, ini kelokan dan juga tanjakan teman-teman dan para sedulur. Ini cukup tinggi juga ini naiknya. Ya, semoga lancar sampai pulangnya nanti ini. Kita nanti dari Pelayan tidak balik lagi ke jalur ini, tapi kita akan lewat di Patok, Gunung Kidul dan turun ke arah Piungan. Jalannya halus teman-teman, naik turun kelak-kelok tapi halus, jalannya bagus dan jarang dilalui oleh kendaraan berat atau truk. Hanya kendaraan pribadi keluarga gitu ya. Kalau truk, apalagi truk yang besar penonton itu hampir
jarang sekali lewat sini. Nah, ini ada mobil mogok ini. Semoga cepat bisa hidup kembali, Pak. Nampaknya itu radiatornya nggak bisa naik. Semoga bisa terus jalan lagi, Pak. Nah, ini kita naik terus ini, teman-teman dan para sedulur. Ini ada yang nebang pohon ini sebelah kanan kita. Nah, ini naik lagi, nanjak teman-teman dan para sedulur. Iya, kita sudah semakin naik ke atas ini. Sekarang ini turunnya agak julek ini. Wah, itu turunannya agak dalam ini teman-teman dan para sedulur. Asik sebetulnya lewat jalan-jalan yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah ada di simpang arah kebun buah Mangunan. Tapi ini kita terus naik lewat situ, tadi bisa ke kebun buah Mangunan, belok kanan. Ini terus teman-teman, kita ke arah Kapanewon Lingo. Cukup jauh sebetulnya ya, 5 kilo dari yang saya sebutkan tadi. Tapi jalannya ya naik turun, kelak-kelok, kemudian lewati hutan juga. Wah, ini berunjal. Di kiri jalan ada oleh-oleh Tiwul Ayu Mbok Sum. Wah, di sini pusatnya Tiwul Ayu Mbok Sum. Ini sering dijajakan di daerah kota Yogyakarta. Tiwul ini ada yang bawa dengan kendaraan bermotor. Ini naik lagi teman-teman. Dan di kanan jalan ini tebing dan juga bagiannya banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rindang. Kiri kanan kita masuk kiri kanannya banyak pohon hingga teduh dan hawanya sejuk, agak dingin. Nah, ini ada yang jual sayur pakai pickup. Jual laris, Pak ya, dagangannya Pak dan Bu yang bawa dagangan sayur. Ini juga ada yang pakai kendaraan juga dagangan sayur. Nah, ini teman-teman, kita sudah di pertigaan ya, pertigaan Menceng. Kalau ke kanan ini lokasi kebun buah Mangunan. Kalau kita belok kanan, kita naik. Kita naik teman-teman. Oh, kalau naik ini kita hanya nengok saja. Ini ke arah Puncak Bejici teman-teman. Nah, ini kita ke arah Puncak Bejici. Kalau naik terus ke sana, tapi kita tidak menuju ke sana. Ini di sana nanti kalau sampai Puncak Bejici nanti belok kanan itu ke perempatan Terong. Kita belok sini saja ke arah Delingo ya, ke jalan yang tadi. Harusnya tadi memang lurus. Nah, itu ada plakat penunjuk arah. Kalau lurus itu ke Mogiri, kalau ke kiri ini ke Delingo dan juga Temuwuh. Kita belok kiri. Nah, ini kita ke kiri, sudah ke arah Kapanewon Delingo teman-teman dan para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang jalannya nanti ya begitu, nanti kita lihatlah rutenya seperti apa jalannya. Ini kita turun. Ini kita turun teman-teman. Turunannya juga berkelok-kelok ini, tapi hawanya sejuk, banyak pohon rindang. Dari arah depan ini ada mobil Nova kayaknya, juga ada mobil sedan, platnya AB. Kelihatannya dari Gunung Kidul. Kalau lihat plakat plat nomornya itu WD, belakangnya D itu Gunung Kidul. Jadi banyak mungkin dari arah Gunung Kidul melalui Playen ini yang mau ke arah Bantul, ambil rutenya lewat jalan ini karena lebih pendek. Kalau harus lewat Patok kemudian turun ke Piungan itu lebih jauh.
Nah, ini jalannya cukup bagus ini, tidak ada lubang, tidak ada tambalan-tambalan, dan menyenangkan, asik pokoknya. Pokoknya asik teman-teman dan para sedulur. Jalannya seperti ini, sejuk, kemudian banyak pohon. Ya, barangkali ini hanya sebagai referensi aja bagi pemirsa yang suatu saat akan melakukan perjalanan ke arah Gunung Kidul melalui Imogiri dan melalui Delingo. Ini jalurnya lewat sini, nanti sampai ke arah Pelayan ya, Kecamatan Pelayan atau Kapanewon Pelayan. Kalau lewat jalur Piungan itu padat, naiknya juga banyak truk, banyak kendaraan dari arah depan juga cukup banyak yang naik turun dari arah Piungan itu. Tapi kalau ambil dari rute ini, jalannya sepi dan hawanya sejuk. Kemudian tidak tidak banyak kendaraan yang lalu lalang, hanya sekali-sekali ini. Dan jalannya ini naik turun kelak-kelok dan juga tapi menyenangkan, asik pokoknya. Dan Masya Allah, pemandangannya juga bisa dinikmati karena sangat indah ya. Karena jalan-jalan yang melalui lereng gunung ataupun melalui gunung-gunung itu sangat indah pemandangannya. Dan juga banyaknya pohon-pohon ini membuat sejuk rasanya. Nah, ini turun ya teman-teman, kita turun terus ini. Nah, sejuk sekali hawanya. Sinar matahari cukup terang, namun tidak terasa panas karena memang udaranya yang sejuk. Nah, di kanan jalannya ada hamparan sawah teman-teman dan para sedulur. Ada warung kiri kanan, barangkali ada yang ingin istirahat kemudian sekedar melepas lelah sambil minum. Sebelah kanan ini juga ada toko-toko. Sebelah kanan ini hamparan sawah yang cukup luas dan juga banyak pohon-pohon yang rindang dan tinggi. Nah, di kiri jalannya ada pondok pesantren Darussunnah Al-Khairiyah. Ini sudah masuk Kecamatan Delingo, teman-teman dan para sedulur. Naik lagi ini kita. Memang daerah selatan dari Yogyakarta ini lebih banyak kontur tanahnya tuh kontur tanah yang tinggi ya. Ini selamat datang, ini maksudnya selamat datang di Kecamatan atau Kapanewon Delingo teman-teman dan para sedulur. Nah, kita naik lagi ini, tapi nggak begitu tinggi. Turun lagi, tapi tidak terlalu curam. Asik pokoknya teman-teman dan para sedulur. Touring-touring untuk ya paling tidak kita juga bisa mengagumi ciptaan Tuhan ya, dengan melewati jalur-jalur yang sungguh indah, menakjubkan. Ini bagian dari mahakaryanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Insya Allah. Teman-teman kenes naik ke atas ini, tanjakan lagi. Ini jalan sudah mulai bergelombang di sini. Dan kiri kanan nih hutan teman-teman dan para sedulur, yang sudah melalui hutan. Tidak terdapat rumah-rumah warga atau rumah penduduk. Ini hanya ada satu ini mungkin ini warung nih, jual madu. Wah, ini
warung yang jual madu tapi tutup ini warungnya. Nah ini kita turun, ini kita lewat hutan nih teman-teman dan para sedulur. Nah, turunnya juga agak curam ini, jalannya bergelombang. Ini hampir sama dengan yang ada di puncak Kinomati ya jalannya, kurang lebih seperti ini tapi masih agak tinggi sana. Waduh, ini lubang-lubang nih teman-teman, kiri kanan ini hutan. Kita lewat hutan teman-teman dan para sedulur. Wah, turunnya cukup anu ini teman-teman, cukup curam ini. Bannya ini agak ngesut ini, tadi saya rem. Ini kalau lewat jalur-jalur seperti ini, jalan yang seperti ini harus remnya harus betul-betul rem yang berfungsi dengan baik, pakem. Terutama ini kendaraan matic ini harus lebih hati-hati. Oh, ini ada truk mengangkut pisang Ambon kayaknya itu tadi, kalau saya lihat sedang istirahat, mungkin mendinginkan mesin itu. Nah ini teman-teman, kita juga masih melalui hutan. Di kanan jalan ini ada mobil berhenti, Suzuki ini, pickup berhenti, kayaknya mogok dia, atau mungkin drivernya sedang apa di bawah sana, itu ada orang. Nah ini kita melalui hutan lagi teman-teman, cukup panjang ini kalimatnya, ini tanjakannya. Ini sudah masuk wilayah kecamatan atau Kapanewon Blingo, tapi masih hutan kiri kanan teman-teman. Nah ini teman-teman, ya memang jalannya naik turun, ini nanjak lagi cukup tinggi ini teman-teman. Wah, tinggi ini, harus mengurangi persneling ini, 3 nggak kuat ini. Ini 2 aja udah ngeden mesinnya. Ini ada penjual bakso ini, kanan ini tadi arah berlawanan. Ini naik lagi teman-teman. Naik lagi teman-teman, di tanjakan ini kelokan, kemudian naik lagi. Wah, berarti ya tinggi sekali ini. Blingo itu berarti di permukaan yang cukup tinggi, di dataran yang cukup tinggi. Ini ada mbak-mbak muda itu naik Scoopy, jalannya cukup cepat itu ya. Kita sambil menikmati pemandangan alam, tidak perlu terlalu cepat. Ini jalannya bergelombang teman-teman. Ini kan jalannya ada angkringan, ada yang jual sop iga juga, tapi ini tutup warungnya. Nah ini sudah nampak rumah-rumah penduduk di kiri dan kanan. Kayak ini sudah mau masuk ke pusat kota Kapanewon Blingo. Ini rumah sudah semakin banyak ini teman-teman, di kiri dan kanan jalan. Nah sudah ada toko-toko juga, ini sudah rame teman-teman dan para sedulur. Ini kita sudah masuk ke wilayah Kapanewon Blingo ya teman-teman. Belok kiri. Ini sudah rame ini, kiri dan kanan jalan. Di kanan jalan itu BUKP DIY Kapanewon Blingo. Nah ini pusat kotanya ini, karena di kanan jalan ini kayaknya
kantor Kapanewonnya ya. Ya nih kanan jalan ini teman-teman, Kapanewon Delingo. Ini ada balai nikah dan manasik haji Kapanewon Delingo. Itu kantor Panewunya atau Pak Mantrinya, Mantri Kapanewon Delingo. Ini saya nggak tahu arahnya ke arah timur atau ke arah utara atau kemana, nih bingung saya. Dan jelas kita tetap maju arah depan gitu ya. Wah, ini di depan ini ada perbaikan jalan teman-teman dan para sedulur. Perbaikan apa ya ini ya jalannya? Ada tumpukan material. Oh, ini kelihatannya jalannya mau diperbaiki dan diperluas kayaknya ini, agar lebih luas dan ya dibangkat teman-teman di sini. Dibangkat ini jalannya supaya tidak longsor. Karena di kiri jalan kita ini ada jurang yang tidak dalam. Ya, sehat-sehat Bapak Ibu yang sedang bekerja memperbaiki jalan dan membuat bangketan jalan. Selalu sehat ya Pak Bu, dan diberkahi oleh Allah. Nah ini teman-teman, kita terus di kiri jalan ini kantor Polsek Delingo teman-teman, kantor polisi sektor Kapanewon Delingo. Ini sebelah kiri tadi sudah kita lewati. Oh ternyata ya di sini juga jalannya mau diperluas juga dan mau dibuat bangkitan teman-teman dan para sedulur. Ini ada bego itu sedang ngeruk tanah untuk persiapan pembuatan bangket. Ya semoga semakin bagus jalannya nanti dan semakin lebar sehingga pengguna jalannya bisa lebih nyaman berkendara melalui jalan di sini. Nah teman-teman, itu ini kanan ini ada masjid. Ada masjid namanya nggak terpampang. Ini ada penunjuk arah, kalau lurus itu Patuk Yogyakarta, itu nanti Perempatan Terong. Kalau ke kanan ini ke Pelayan, Dodokan Pelayan. Ini kita ke arah sana dan juga bisa ke arah Wonosari. Ini kalau ke kiri ini nanti ke Patuk melalui lewat Perempatan Terong. Ini kita kanan menuju ke arah Pelayan ya. Dan bagi yang akan bepergian ke arah Wonosari juga melewati jalan ini. Dan ini nanti jalannya memang tidak sebagus yang sebelumnya yang kita lewati tadi, karena ini sudah nampak bopeng-bopeng gitu ya. Kalau cara orang Jerawatan ini bopeng-bopeng jalannya, dan gurunjal tentunya, dan juga nanti ada naik turun juga. Ini cukup jauh juga ini nanti teman-teman. Kita masih melewati hutan juga ini nanti. Kita masih melewati hutan kiri kanan, banyak pohon. Hutan ini kita turun agak curam ini. Ada papasan ini kendaraan mobil dari arah Pelayan. Ini selamat jalan, berarti kita akan meninggalkan wilayah Delingo teman-teman dan para sedulur. Ini jalan sudah mulai berlubang-lubang. Nah kita naik cukup tinggi ini teman-teman dan para sedulur. Harus ngegas yang banter ini, yang keras ini gasnya, sampai ngereng ini mesinnya, sampai ngaring sekali bunyinya. Nah sekarang kita turun. Ini sudah mau memasuki hutan-hutan lagi nih teman-teman. Kiri kanan jalan masih ada rumah-rumah warga. Nah ini kita turun agak curam ini turunannya, dan juga bergelombang, berunjal-berunjal.
Ini masih banyak rumah warga dan ini ada toko swalayan, toko Rahayu namanya, jual bahan bakar juga, bensin gitu ya. Hawanya tetap masih sejuk teman-teman dan para sedulur. Nih di kanan jalan ini hutan jati teman-teman dan para sedulur, cukup banyak pohon jati dan daunnya udah besar-besar dan tinggi juga pohonnya. Waduh, ini naik lagi nih teman-teman dan para sedulur, cukup tinggi nih naiknya. Bismillah. Ya teman-teman para sedulur, kita sudah naik. Ini kita belok kiri. Kita belok kiri teman-teman dan para sedulur. Ini sudah arah ke Pelayan ini ya. Nah, ini ada penunjuk arah di atas itu. Kalau ke kanan ini arah Pelayan Wonosari, kalau lurus ini ke Desa Jatimulyo. Kita ambil ke arah kanan ya, ke arah Pelayan Gunung Kidul. Ini Wonosari, pantai Gunung Kidul nih. Nanti juga di sana di penghujung jalan ini nanti ketemu pertigaan teman-teman dan para sedulur. Namun sebelumnya kita akan melalui jembatan yang melintas di atas Kali Oyo, Sungai Oyo ya. Kita pernah melalui tepi bantaran Kali Oyo saat kita menuju ke jembatan baru Selopamioro. Ternyata di sini Kali Oyo itu alirannya dari sini, yang ada di yang ada di Selopamioro. Ini nanti kita melintasi jalan jembatan ya, yang melintang di atas Kali Oyo. Dan Kali Oyo ini ada di Gunung Kidul ini, dan berada di atas ya, karena ini kita di atas gunung ini. Dan ini kita masuk ke jalan yang kiri kanannya hutan kembali teman-teman dan para sedulur. Nih kiri kanan hutan lagi, dan hutan jati juga sebelah kiri kita ini. Ada mobil, ada motor nih dari arah Gunung Kidul. Ini sepertinya sudah mau masuk ke Kecamatan Pelayan ya ini ya. Ini hutan teman-teman dan para sedulur. Ini hutan kiri kanan kita ini, dan cukup teduh karena sinar matahari juga terhalang oleh mendung sepertinya, sehingga cukup redup lewat jalan ini. Ini banyak sepeda motor yang dari arah Gunung Kidul teman-teman dan para sedulur. Wow, jalannya bergelombang, turunan cukup curam teman-teman dan para sedulur, dan ini ngurunjal-ngurunjalnya cukup sering ini. Lewat jalur seperti ini ya, kampas rem ini cepat habis. Ini baru sentak ganti kemarin nih kampas remnya, baru kemarin gantinya. Hari apa itu? Gantinya hari Kamis. Kamis ini saya ganti kampas rem belakang. Wah, ini ada mbak-mbak bawa anak, mbaknya masih muda, punya anak kecil. Ini kita kelokan dan sekaligus turun teman-teman. Nah, ini kita ketemu dengan jembatan ini teman-teman, jembatan yang melintang di atas Kali Oyo. Nih jembatannya, pagarnya bercat warna kuning. Ini Kali Oyo di bawah ini teman-teman, cukup dalam. Kalau menengok ke bawah tuh ada yang berenang di sana. Ya mudah-mudahan cari pasir atau apa itu, cuma berendam itu bapak-bapak itu. Nah, ini kita melintas di atas jembatan Kali Oyo. Dan sudah kita lewati, kita naik ke tanjakan ini teman-teman dan para sedulur. Ada mobil mendahului kita, mobil pickup, biasanya mobil pengangkut bahan bangunan itu. Nah, bapak dan ibu keluarga itu ada tadi duduk di sebelah kiri tadi, sedang bersantai. Nah, kita masuk
kembali di kawasan yang kiri kanannya hutan teman-teman dan para sedulur. Ini ada mobil mendahului mobil Honda RV. Ini sepertinya dari Bantul ya, mau ke Gunung Kidul ini lewat lewat jalan ini. Memang ini kalau dari Bantul itu memang jalan yang paling dekat adalah lewat jalan dari Imogiri tadi, kemudian ke Belingo, dan akhirnya melalui jalan ini teman-teman dan para sedulur. Memang jalannya kalau yang di sini ini tidak semulus jalan yang dari dari kebun buah Mangunan tadi. Tapi ya aspalan semuanya beraspal. Cuman saya lihat dari tadi tidak ada yang berlubang cukup dalam. Ya, hanya aspalnya yang terkikis, kena panas, kemudian tinggal nampak ini batu-batu. Nah, ini berguncang-guncang karena ada lubang-lubang jalannya. Nah, ini kiri kanan juga sudah mulai ada rumah-rumah warga teman-teman dan para sedulur. Sebenarnya kita sudah masuk di wilayah sudah ngetas Pelayan ini teman-teman. Saya lihat tadi plakat nama masjid atau musola tadi ini Kelurahan Getas ya. Ini ada yang jemur jagung ini teman-teman dan para sedulur, tuh di kanan itu jagung dijemur. Nah, ini kita sudah masuk di wilayah Kecamatan atau Kapanewon Pelayan. Sudah masuk Pelayan teman-teman dan para sedulur. Jadi kalau dari kota tadi, dari tempat saya berangkat dari rumah tadi, ini jaraknya sudah 32 kilo sampai di sini. Jadi odo saya setel ke 0. Ini sampai sini 32 kilo. Masuk ke wilayah Getas, Pelayan, Gunung Kidul. Nah, ini berarti kita sudah di pemukiman warga teman-teman dan para sedulur di wilayah Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Kita nikmati saja perjalanan ini. Ini terang matahari juga sudah nampak di sini. Kalau tadi di sana di hutan kiri kanan tadi redup, ini sudah nampak sinar matahari. Pasar pojok Desa Getas. Ini pasar pojok Desa Getas teman-teman dan para sedulur. SD Getas 1. Nah, kiri jalan ini SD Getas 1, SD negeri tentunya ya. Ada ibu-ibu ngangkut kolon jono. Kolon jono itu rumput gajah ya, yang untuk pakan ternak hewan sapi. Itu senang sekali sapi kalau makan kolon jono atau rumput gajah itu. Gizi tinggi itu bagi mereka. Ada orang jual bensin ini, tadi saya full ini tadi bensinnya, tidak perlu ngisi lagi. Karena motor ini untuk touring itu cukup irit teman-teman para sedulur. Saya pernah touring ke Malang pakai motor ini, irit sekali. Sampai ke Kota Batu itu cuma menghabiskan bensin 6 liter. Jadi kurang lebih 1 liternya 50 kilo teman-teman dan para sedulur. Cukup irit dan sangat irit, tidak cukup irit tapi sangat irit. Sampai Malang 320 kilo itu hanya habis bensinnya 6 liter. Baliknya juga saya hitung sama, saya ngejok lagi atau mengisi lagi itu habis 6 liter.
saya isi lagi di Jogja itu setelah pulang itu isi lagi ya 6 liter. Jadi cukup ngirit ini motornya ya. Artinya ini dengan saya lihat speedo ini menunjukkan di angka 34 km ini belum habis 1 liter ini sejak dari berangkat tadi. Biasanya tadi di Imogiri, pom bensin Imogiri sebelah utara pasar itu saya isi penuh full tank ini tadi. Nah ini teman-teman ada simpang 3, kalau ke arah kiri ini pos pemandu wisata fasilitas Gua Pindul. Ini ada pos pemandu wisata, kalau ada yang mau ke Gua Pindul ini bisa konsultasi di sini ke pemandu wisatanya. Nanti akan diarahkan dan mungkin akan ditemani. Tentu saja itu ya tidak gratis ya teman-teman dan para sedulur. Kita menggunakan jasa mereka itu ya harus ada kompensasi. Ini di kanan jalan ini ada masjid teman-teman dan para sedulur. Ini masjid apa ini? Al Barokah. Masjid Al Barokah ini tanah wakaf. Tadi ada tulisannya itu tanah wakaf. Nah ini kita keluar dari Kecamatan Desa Panggetas. Tadi ini Desa Getas nih, di sebelah sana tadi ini kita udah keluar. Kiri kanan ini hutan lagi teman-teman. Ada tanah rumput gajah banyak sekali di sini. Mungkin ya ditanamin oleh orang-orang sini untuk pakan ternak ya. Rumput gajah atau bahasa Jawanya kolonjono. Ini banyak nih kiri kanan. Dan nampaknya masih cukup jauh ini sampai ke pertigaan Pelayan ini. Nanti kalau kita ketemu pertigaan Pelayan itu, kalau kita ambil belok kanan itu nanti sampai ke Palian, kecamatan atau Kapanewon Palian. Dari Palian nanti kalau terus menyusuri jalan itu sampai ke Kecamatan Panggang. Dari Kecamatan Panggang kalau kita terus tidak berbelok ke kanan itu nanti tembusnya ke Pantai Parangtritis teman-teman, lewat Saptosari ya, lewat Saptosari terus tembusnya ke Pantai Parangtritis. Tapi kalau dari kantor Kapanewon Panggang belok kanan itu nanti turun sampai ke Silo akhirnya mau kiri lagi. Tapi ini nanti kita tidak ambil kanan karena beberapa waktu lalu saya juga sudah lewat sana tapi tidak saya buat vlog. Kita ambil kiri nanti, kalau ambil kiri nanti akan ketemu dengan pertigaan Gading Pelayan ya, nanti pertigaan Gading itu nanti kalau sampai pertigaan Gading kita nanti belok kiri aja arah perjalanan pulang. Kalau belok kanan nanti arah Wonosari dan sampai ke JLS jalur lintas selatan sampai ke Pacitan, sampai ke Wonogiri, sampai ke Trenggalek, Tulungagung, Blitar, sampai ke Malang. Dan jalannya yang saya lihat di beberapa konten YouTube dari teman-teman yang kreator konten di YouTube itu yang ngambil rute ke sana itu sudah bagus sekali teman-teman dan para sedulur. Jalannya bagus banget dan lebar. Ya meski sepertinya belum sempurna keseluruhannya ya, tapi sudah bisa dilewati sampai ke, kalau dari Gunung Kidul ini sampai ke Pacitan, kemudian sampai ke Trenggalek itu sudah bisa. Saya kurang tahu kalau dari Trenggalek ke Tulungagung kemudian Blitar itu apakah informasinya sih beberapa video di YouTube itu sudah ada yang sampai ke sana. Ya teman-teman, ini kita masih menuju ke arah pertigaan Pelayan ya. Ini jalannya tidak mulus tapi masih nyaman dilewati.
Jadi teman-teman, ini nanti video ini kita akhiri di pertigaan Gading, karena jalan di pertigaan Gading kalau arah kanan ke Wonosari dan arah kiri ke Patok itu sebagian besar terutama orang Jogja ini sudah tahu ya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa arah ke sana itu lewat jalur Imogiri, jalur Delingo, lewat Kecamatan Delingo itu, kemudian sampai ke sini ke pertigaan itu kemungkinan banyak yang belum pernah lewat di sini. Mungkin tahu tapi belum pernah lewat, mungkin banyak yang belum pernah lewat sini. Nah, kemudian juga mungkin kalau ada pemirsa yang ingin ke pantai di wilayah selatan Gunung Kidul ini juga bisa lewat jalur sini. Nanti di pertigaan itu ambil ke kanan, itu nanti ada Pantai Ngerenehan, Pantai Baron yang cukup terkenal, dan pantai-pantai baru yang ada di sebelah timur, Indrayanti, kemudian Pantai Sawal itu juga lewat jalur ini bisa. Ini jalannya sudah mulai halus lagi teman-teman dan poros dulur. Kita ngegas biar cepat sampai di tujuan. Ini plat R. Plat R itu Cilacap ya, Banjarnegara. Jang Innova ini lewat jalur sini nih, mungkin lewat jalur selatan nih tadi. Kalau memang mereka dari Jawa Tengah di Cilacap sana. Kemudian atau mungkin bisa juga mudik, nggak tahu juga. Atau mungkin mau pulang setelah libur panjang, ini mereka pulang ke tempat kerjanya di sana, karena itu kan plat R kan, daerah asalnya di sana. Kalau mau bepergian kita nggak tahu. Ya semoga selamat perjalanannya Pak Bu yang menumpang, yang naik di Jang Innova tadi. Ya jujur kalau touring seperti ini memang cukup lelah teman-teman dan para sedulur. Memang harus badannya ini kalau sudah touring seperti ini harus terus istirahat. Nah ini teman-teman, ini kita sudah sampai di pertigaan teman-teman dan para sedulur. Kalau kanan tadi sudah saya sampaikan ke arah Palian sampai ke arah pantai Parangtritis maupun pantai-pantai yang lain yang ada di wilayah selatan. Kita belok kiri teman-teman dan para sedulur. Nah belok kiri ini ke arah pertigaan atau simpang 3 Gading ya. Di kanan jalan ini ada Masjid Jami Al-Hilal. Ini Masjid Jami Al-Hilal teman-teman dan bro sedulur. Tapi sepi nih karena memang belum waktunya sholat. Ini jalan yang melintang dari arah dari utara ke selatan, dari pertigaan Gading ke arah selatan, ke arah Palian, kemudian Panggang, kemudian Saptosari, dan sampai ke pantai-pantai di sebelah selatan daerah istimewa Yogyakarta teman-teman terus dulu. Dan kalau ngambil rute itu ke arah timur nanti juga akan tembus ke jalur lintas selatan yang saya sebutkan tadi, sampai ke Trenggalek, kemudian ke Tulungagung, Blitar, dan juga sebelumnya ke Wonogiri, Pacimantoro, bisa lewat situ. Ini ada bapak-bapak tani bawa rumput, mungkin untuk pakan ternaknya di rumah ya. Nah, rumput seperti ini mungkin untuk pakan kambing. Di kiri jalan ini ada Yayasan Panti Asuhan Islam Melayan, teman-teman. Panti Asuhan di sebelah kiri ini.
Semoga adik-adik kita yang dari Panti Asuhan itu selalu sehat, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, jadi orang yang berguna kelak di masa depan. Kanan jalannya ada Resto Kebun Jati, teman-teman. Ada resto ini. Kalau ada yang mau mampir beristirahat, melepas lelah sambil makan, ada resto tadi di kanan jalan. Tapi saya lihat tadi nggak ada pengunjungnya. Ada warung Sekar Wakul, teman-teman, di kiri jalan ini. Sekar Wakul, sekar itu kan kembang ya, bunga. Wakul itu ada nasi atau tempat nasi. Nggak tahu kok dinamakan seperti itu. Ini jalan ini juga jadi jalan utama, teman-teman, untuk bis-bis wisata yang mau ke pantai. Aduh, gatal ini tenggorokannya. Tuh, ini bergelombang ini jalannya, teman-teman. Ini kiri jalan ini ada pusat oleh-oleh Pak Gareng khas Gunung Kidul. Di sini ada bakso soto angkringan Yutomblok, dan di sini juga jualan apem Yutomblok, teman-teman. Saya pernah beli di sini apem Yutomblok. Itu satu porsi isi 5 apem di wadah dengan wadah mika, itu harganya 5.000. Jadi murah sebetulnya. Satu bijinya sama aja dengan Rp1.000. Itu harga yang murah untuk harga makanan saat sekarang ini. Kalau di kota itu mungkin sudah 2.000 itu harganya, karena yang buat langsung. Apem Yutomblok, apemnya memang khas seperti itu, tapi enak. Ya, teman-teman, ini sudah hampir sampai di pertigaan Gading. Itu sudah nampak bis yang berhenti terkena lampu merah. Di kiri jalan ada Masjid Nurul Ilmi, Jalan Gading Playen. Ini ada penunjuk arah. Kalau ke kanan Wonosari, Sukoharjo, Wonogiri. Kalau ke kiri ini Patuk, Yogyakarta. Ya, teman-teman, ini tuh kita kena lampu merah ini. Tapi ke kiri kayaknya boleh jalan terus deh. Ya, teman-teman, kita ke kiri jalan terus bisa. Oke, teman-teman, ini kita sudah melewati pertigaan Gading ya. Pertigaan Gading ini kita lewat jalan Wonosari ini mestinya ini. Lewat jalan Wonosari, di sebelah kanan jalan ini adalah lapangan Gading. Di situ ada bandaranya, teman-teman dan para sedulur. Itu ada kelihatan nampak menaranya bandara. Ya, bandara kecil sih, bandara Gading. Ini ada penunjuk arah, ini lurus ke Yogyakarta, kanan Sendang, Rosario, Karangtengah, Nipar, kemudian kalau ke kiri itu Banaran dan Hutan Wanagama. Oke, teman-teman, kita cukupkan videonya sampai di sini ya. Kita sudah melewati Imogiri, Ndringo, kemudian Playen. Dan ini kita sudah di Jalan Wonosari ke arah ke Yogyakarta. Ini kita di pertigaan. Kalau ke kiri ke kanan itu ke arah Ngelipar ya. Itu nanti tembus sampai Klaten itu. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan juga para sedulur terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan rute yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.